Anggota PSHT sekitar 100 orang melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan menuju utara melintasi desa Sungai Lebak dan melempari tugu IKSPI Kerasakti. Nah, di sekitar 500 anggota PSHT mendatangi Mapolsek Karangeng untuk menuntut keadilan karena rekannya ada yang menjadi korban. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jinsu dan salam persaudaraan untuk silat di Nusantara. Baiklah teman-teman, keluargaku, semua pencak silat, apa kabarnya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, kembali terjadi bentrok antara IKSPI dan PSHT di Kabupaten Lamongan, Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng. Nah, jadi belum beberapa lama tadi itu terjadi bentrok di NTT, sekarang terjadi kembali di Lamongan. Kronologinya ini berawal dari oknum PSHT. Apakah ini yang dinamakan tahu benar tapi tidak tahu salah? Nanti saya bacakan kronologinya. Jadi kenapa ini terulang lagi? Saya juga bingung. Ini terulang kembali, terulang dan terulang lagi. Nah, jadi ini saya bacakan teman-temannya kronologinya. Perihal bentrok anggota PSHT dengan warga Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karangeng, Kabupaten Lamongan, atau basis IKSPI Kerasakti yang mengakibatkan 5 orang anggota PSHT terluka. Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, 8 Mei berarti 2 hari kemarin, pukul 9 malam sampai dengan hari Selasa 9 Mei kemarin itu bertepat di Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, telah terjadi bentrokan anggota PSHT dengan warga Desa Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng atau basis KSPI Kerasakti yang mengakibatkan 5 orang anggota PSHT terluka. Nah, ini kronologinya teman-teman ya. Disimak kronologinya. Nah, kronologinya ini sudah dicari tahu oleh pihak polisi, pihak kesalahannya itu dari mana awalnya. Nah, ini A, kronologi kejadian sebagai berikut. Poin 1, didengar teman-teman ya. Pukul 9 malam, anggota PSHT sekitar 100 orang melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan menuju utara melintasi Desa Sungai Lebak tersebut. Beberapa warga Desa Sungai Lebak yang merupakan anggota IKSPI Kerasakti berusaha melawan konvoi tersebut sehingga terjadi bentrok yang mengakibatkan 5 anggota PSHT terluka dan beberapa sepeda motor dirusak warga. Nah, jadi bukan warga IKSPI aja, warga-warga desa tersebut sangatlah marah akan kejadian tersebut. Poin kedua, pukul setengah 10 malam mengetahui kejadian tersebut, anggota Polsek Karanggen dibantu Koramil 0812-15 Karanggeneng merendam kejadian bentrokan tersebut. Nah, di poin 1 tadi ada yang kelewat teman-teman. Ini ya, di poin 1 tadi itu pukul 9 WIB anggota
PSHT sekitar 100 orang melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan menuju utara melintasi desa Sungai Lebak dan melempari tugu IKSPI Kerasakti. Nah, di poin 1 ini si oknum SH ini melempari tugu IKSPI Kerasakti di desa Sungai Lebak. Mengetahui kejadian tersebut, beberapa warga desa Sungai Lebak yang merupakan anggota IKSPI Kerasakti berusaha melawan konvoi tersebut. Nah, jadi sama halnya ketika tugu kita dirusak, nah kita akan melakukan perlawanan. Nah, jadi poin pertama itu biang utamanya itu oknum PSHT ya, yang melempari tugu IKSPI saat melintasi desa Sungai Lebak. Sudah tadi poin 2. Nah, pada poin ketiga, malam itu juga pukul 10, sekitar 500 anggota PSHT mendatangi Mapolsek Karageng untuk menuntut keadilan karena rekannya ada yang menjadi korban. Nah, jadi di sini ya teman-teman, yang anehnya itu di sini di poin 1 dan poin 3. Di poin 1 itu sudah terjelas anggota oknum PSHT ini yang melempari tubuh PSHT ketika melintasi wilayah yang basis IKSPI Kerasakti. Yang tadi berjumlah 100 orang di poin 1. Terus di poin ketiga, jam 10 dia kembali mengajak massa kurang lebih 500 orang. Mengajak massa tersebut bukan untuk membalas dendam, tetapi dia mendatangi Mapolsek untuk melaporkan bahwa saudaranya yang 5 orang ini dikeroyok oleh anggota IKSPI Kerasakti. Padahal pokok utama kesalahan itu dari oknum PSHT ini yang melempari tugu IKSPI. Nah, jadi di poin ketiga ini yang saya aneh itu dia melapor ke Mapolres, seharusnya IKSPI itu yang melaporkan. Jadi apakah ini yang dinamakan tahu benar tapi tidak mau tahu salah? Nah, ini harus dicerna lagi untuk Ketua Cabang PSHT khususnya Lamongan. Tolonglah dididik adik-adiknya yang masih rentan akan tawuran, yang masih rentan akan membuat onar. Jadi dididik supaya kejadian-kejadian sepele seperti ini yang bisa merusak kerukunan antar pencaksilat, tolong dididik. Kalau bisa dikasih sanksi, kalau tidak bisa dididik, dikeluarkan, karena itu bukan jiwa-jiwa seorang pendekar yang dimana dia salah tetapi dia ingin benar. Sejatinya pendekar itu kalau dia salah dia harus bertanggung jawab. Kalau bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri, tidak perlu mengumpulkan massa, selesaikan dengan sendiri. Itu orang yang berjiwa pendekar di hatinya. Sama halnya kami IKSPI, jika kami membuat kesalahan, selesaikanlah sendiri, jangan mengajak massa, karena itu bukanlah sifat seorang pendekar. Nah, jadi itulah teman-temannya. Setelah kita ketahui kronologinya, itulah yang terjadi. Fakta sebenarnya ini sudah dicatatkan oleh pihak Mapolres, karena ini sudah tahu kronologinya. Kronologi ini bukan hanya omongan sembarang, karena orang yang membuat kronologi ini sampai poin ke-9. Nah, sampai poin ke-9 nanti ini teman baca-baca sendiri ya. Saya tidak bisa menyebutkan sampai akhir. Jadi ini sudah ada korbannya, dari siapa saja, namanya siapa saja. Nah, jadi teman-teman yang perlu kita ketahui, sama untuk IKSPI juga seperti itu. Kalau bisa jangan pernah mencari masalah. Kalau tidak, masalah itu datang sendirinya. Sama kita pernah diajarkan, kalau bisa lari kita lari, kalau bisa diam kita diam. Kalau kita tidak bisa lagi 2 poin tadi, boleh kita melakukan perlawanan dengan
tema kalau kita benar. Nah, jadi itu teman-teman, di KSP itu kalau kita benar kita bantu, tapi kalau dia salah selesaikan sendiri masalah itu. Kami KSPI tidak pernah membantu saudara-saudara kami yang salah. Itu khusus di ranting saya ya, tapi tidak tahu kalau di ranting tempat lain, karena kami diajarkan kenapa seperti itu, supaya warga-warganya itu takut membuat salah. Nah, jadi kalau kita biarkan warga kita salah terus kita bantu, maka warga yang membuat salah itu akan melakukan hal-hal seperti itu lagi untuk membuat kesalahan, karena dia berpikir, wah saya ada keluarga, nah keluarga saya yang akan bantu saya nanti meskipun saya salah. Nah, jadi kita sebagai pendekar itu harus berpikir jernih, berpikir jiwa pendekar kita untuk menjaga, melindungi, bukan untuk menyakiti orang lain. Oke, terima kasih. Jadi itulah tadi pembahasannya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ki 80 channel. Terima kasih, Jinso.